Kenapa? Siapa yang mau menikahi pria yang kedua kakinya cacat? Sampah tak berguna. Aku cuma merasa jijik. Kamu mau apa? Aku sudah panggil satpam. Sial. Aku bantu kamu. Tidakkah kamu anggap aku kotor? Apa ini? Aku tiap hari memberi makan babi dan memungut kotoran. Jauh lebih kotor dari ini. Itu tidak menghalangiku untuk belajar keras dan masuk universitas. Aku bantu kamu berdiri, ayo pergi. Payung ini untukmu. Jangan rusakkan lagi. Siapa namamu? Namaku Shenjiki. Hari itu, Nona Shen seperti seberkas cahaya, menerangi hidupku yang gelap. Pak Zhou, Anda telah menjadikan perusahaan ini salah satu dari 10 terbaik di dunia. Aku belum pernah sebahagia ini. Ada acara bahagia apa? Wanita yang kucintai sudah bercerai. Aku senang. Wanita yang kau cintai? Bukankah Pak Zhou tidak dekat dengan wanita? Segera cari tahu keberadaan Shenjiki. Aku akan menjaganya dengan segala yang kumiliki. Jaga dia dan jangan biarkan dia diganggu dengan cara apapun. Shenjiki sudah setia pada Lu Pincang selama bertahun-tahun. Kalau kau dicampakkan, seluruh keluarga kita akan jadi bahan tertawaan di kampung. Lihat kalau kubunuh kau. Lu Pincang, aku cari kau. Istri, jeruk kesukaanmu. Oke. Lu Pincang. Barusan kau panggil dia apa? Zichi, bagaimana kau bisa menemukanku di sini? Aku tidak akan menemukannya. Bagaimana aku tahu? Kau cerai aku, cuman untuk berlutut di sini, jaga seorang gadis kecil yang seusia ibumu. Shenjiki, jangan kasar begitu. Kita berdua punya surat nikah. Gadis liar dari kampung itu kasar. Mantan suamiku meninggalkan warisan 10 digit untukku. Putriku, dia akan menikahi Zhou Jian, presiden dari 10 perusahaan teratas dunia. Aku cuma mau bicara. Biarkan Lu Pincang berjuang 20 tahun lebih sedikit. Dia tidak buta. Tentu saja kau mau memilihku sebagai istrimu? Maksudmu apa? Kau beristri 2, hahaha. Beristri 2, Shenjiki. Sepertinya kau belum tahu. Surat nikahmu palsu. Aku buat itu dengan bayaran receh di pinggir jalan. Aku biasanya membayar mahal untukmu. Kau anggap aku apa? Untuk jadi pengasuh dan kau harus jadi satu. Pengasuh terbalik. Kalau kau mampu, katakan lagi padaku. Lu Pincang nggak pernah sayang sama kamu sehari pun. Nggak tahu. Cukup gerakan jariku. Aku bisa bikin dia tergila-gila padaku. Sayang, minum air, manis, tambah kolesom. Shenjiki, waktu kamu sama Pincang, kamu harusnya yang melayanin dia. Lu Pincang selalu bilang dia belajar mati-matian. Sumpit jatuh aja nunggu aku yang ambilin. Aku nggak pernah sekalipun disuruh beres-beres rumah. Hah, oh iya. Ini cincin kawin yang Pincang kasih ke aku. Harganya 100.000. Dia beliin pakai uang tabungan kamu yang 5.000, 10.000. Lihat yang di tangan kamu. Dia beli di toko serba 5.000.
Hah, emang karena dia nggak punya uang? Bukan, karena di hatinya kamu cuma segitu harganya. Lu pincang, aku udah berkorban banyak buat kamu. Aku nggak tega makan, nggak tega beli baju. Kamu malah pakai uang tabunganku buat beliin dia cincin berlian. Nggak cuma cincin berlian. Bukannya kamu selalu mimpi punya anak sama pincang? Lihat, aku hamil bertahun-tahun. Dia nggak pernah sentuh kamu kan? Dan kamu tahu kenapa? Karena dia benci sama kamu. Menurut dia kamu cuma cewek kampungan. Aduh, Sayang, sini-sini. Pelan-pelan, sini duduk. aduh sayang. Kamu baik banget sama aku. Hidup aku udah berarti. Kalau aku khianatin kamu, aku rela disambar petir. Cucu-cucu yang nggak ada tandingannya. Oke, aku kabulin. Aduh. Dasar bajingan. Pantas kamu dipotong. Ayo jangan biarin cewek kecil ini semaunya di sini. Lepasin aku. Shenjiki. Dasar perempuan gila. Sepanjang hidupmu nggak ada yang mau sama kamu. Siapa bilang nggak ada yang mau sama Nona Shen? Siapa bilang nggak ada yang mau sama Nona Shen? Siapa bilang tidak ada yang mau Nona Shen? Apa Nona Shen baik-baik saja? Tidak. Aku baik-baik saja. Ya ampun, ganteng dan berotot. Kenapa dia mau membantuku? Apa tadi kamu memukul Nona Shen? Iya, ada masalah apa? Kalau kamu mampu, silakan bunuh aku. Aduh, sayang, aku kesakitan sekali. Tolong aku. Menyakiti Nona Shen itu tidak bisa dimaafkan. Kamu siapa berani-beraninya bertindak semaumu di rumahku? Percaya atau tidak, kata menantuku bisa membuat perusahaanmu bangkrut. Aku belum pernah dengar siapa sih di dunia ini yang mampu membuat perusahaanku bangkrut. Katakan biar ku dengar. Zhou Jian, Presiden Grup Zhou, Raja Neraka Zhou. Pernah dengar? Hanya butuh 5 tahun untuk mengalahkan semua lawannya. Sangat menakutkan untuk berada di dekatnya. Ternyata dia adalah ibu Zhao Qing. Dulu dia meremehkanku karena kakiku patah dan membatalkan pertunangan. Kamu bukan lagi penerus keluarga Zhou, sedangkan aku, putri sulung keluarga Zhao, sangat terhormat. Lihat dirimu, seperti anjing. Hahaha. Jadi si nenek sihir tua ini belum pernah melihat. Bagaimana caranya agar kamu takut? Kamu berlutut sekarang dan sujud 100 kali. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Tuan, siapapun kamu, terima kasih sudah membantuku hari ini. Tapi mereka punya orang kuat di belakangnya. Pergilah saja. Orang lain bilang mereka takut padaku. Bilang tidak boleh menyinggungku. Aku belum pernah dengar ada orang yang tidak bisa kuhadapi. Hahaha, Shenjiki. Oh, aku mengerti. Jadi kamu cari pria liar di luar untuk jadi pelindungmu, ya? Masih menggonggong. Sepertinya kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Nona Shen, bagaimana kamu ingin menghukum mereka? Lu pincang, uang yang aku habiskan buat kamu selama ini, aku hitung semuanya. Totalnya Rp250.000. Dan kamu bohong ke aku buat jadi pengasuh anakmu. Sebulan Rp10.000. Setahun jadi Rp120.000. 5 tahun jadi Rp600.000. Ada juga ganti rugi mental. Itu semua jadi Rp1.000.000. Aku mau kamu bayar sekarang Rp1.000.000. 1 juta cukup buat beli rumah besar. Shenjiki, kamu mau merampok? Banyak juga ya. Kamu ngapain sih? Hah, aku tahu aku haus kan, sini. Oh, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku bayar. Password. Oke, password. Lu pincang. Dasar pecundang. Semoga kamu bahagia selamanya. Gak ada satupun yang beneran punyamu.
Aku takut dia nggak bisa punya anak nanti. Ayo. Beraninya kamu datang ke rumahku berbuat onar. Tunggu saja, aku mau panggil anakku dan menantuku pulang. Hari ini belum selesai. Oke, aku tunggu. Ya, betul. Nggak ada yang berani sentuh Nona Shen sedikit pun di dunia ini. Ayo. Terima kasih tadi. Tapi siapa kamu? Kenapa mau bantu aku? Apa kita kenal? Nona Shen masih ingat 5 tahun lalu, kamu pernah menolong seorang pria di kursi roda saat hujan deras. Ternyata kamu. Kok kamu bisa ingat? Nona Shen, aku pikir aku nggak akan bisa bangun lagi. Kamu menolongku, menyemangatiku. Lalu aku punya keyakinan dan harapan. Sekarang aku sudah bisa berdiri lagi. Hari ini hari yang spesial untuk berterima kasih padamu. Wah, nggak usah. Sudah lama sekali. Lagi pula, hari ini kamu yang bantu aku. Jadi kita sudah impas. Nggak adil. Kamu menyelamatkanku dari kegelapan hidupku. Aku juga ingin jadi sandaranmu. Maukah kau menikah denganku? Aku bisa melindungimu. Kamu berdiri dulu. Aku baru saja dikhianati seorang pria. Aku belum siap untuk memulai hubungan baru. Dan kalau pria sudah punya uang, jadi jahat. Semua pria yang aku temui memperlakukan aku seperti ini. Aku nggak percaya lagi. Jadi kedepannya kita nggak usah kontak lagi. Nona Shen, Nona Shen. Nona Shen terluka parah. Aku nggak percaya lagi sama orang kaya. Segera bantu aku cari informasi Nona Shen selama ini. Setiap detailnya. Aku ingin semuanya. Kita harus bagaimana sekarang? Shenjiki, kenapa tidak membalas pesan? Apa Lu Pincang sudah tidak mau kamu lagi? Aku mengandalkanmu untuk mahar adikmu. Shenjiki transfer uang ke aku. Itu dia, ditinggalkan. Dia kayaknya gadis besar bunga kuning. Pamanku tahun ini 85 tahun, nikah sama pamanku. Andai saja Tuhan memberiku pria baik. Ini pria baik yang Tuhan berikan untukku. Sudah kuduga aku tidak seberuntung itu. Nona Shen. Hai. Kamu orangnya. Ini aku pria baik yang Tuhan berikan untukmu. Cewek sialan ini beneran punya pria liar di luar. Aku harus kasih tahu ibuku soal ini. Lagi pula, aku masih harus ngandalin dia buat mas kawinku. Ya ampun, salah minum yang parah nih. Kenapa kamu ikut pria itu ke rumahnya? Nggak ada yang bagus dari pria di dunia ini. Aku nggak kayak mereka. Aku pengecualian. Bagusnya di mana? Aku lembut dan sabar. Cuma sayang kamu.
Tinggi 1,7 meter, perut six pack. 7 kali semalam. Itu nilai plus kan? Agak sih senang sendiri. Pria ini ganteng banget. Nggak rugi deh diajak tidur. Aku bukan orang baik. Aku bisa bikin kamu tidur pas lagi mabuk. Terus gimana kamu bisa manfaatin aku yang lagi mabuk? Bikin aku tidur? Kenapa aku nggak ingat kejadian selanjutnya? Aku sama dia. Apa aku ketemu bajingan lagi? Dia kasih ke aku, uangnya masih murah banget. Nona Shen, ini air madu. Buat mabuknya. Ini ada baju baru buat kamu. Coba nanti. Beraninya kamu muncul di depan aku. Tadi malam kamu... Nona Shen, aku bisa masak. Aku bisa cuci piring dan kerja rumah. Yang paling penting, aku tulus sama kamu. Ini 888 yuan gaji harianku. Nggak banyak sih. Tapi aku mau kasih semuanya ke kamu. Ini gaji harian kamu? Iya. Terus rumah ini, Sewa. jam tangan kamu, Pesan satuan 9 yuan 9 gratis ongkir. Nona Shen, password HP-ku udah diganti jadi ultah kamu. Foto profil WeChat juga udah diganti jadi foto kamu. Lucu banget sih. jelek banget. Keluar. Kamu keluar, kamu keluar. Oke, jangan lupa ganti baju dan minum air ya. Jangan lupa turun buat sarapan. Masih nggak pergi. Kenapa belum turun juga? Ziki bangun sarapan. Aku ini apa, binatang buas? Sampai segitunya takut tinggal sama aku. Lebih lucu pas kamu mabuk. Tuan Zhou, Nona Shen, informasi sebelumnya semuanya ada di sini. Mohon tenang. Hanya karena Shen Jiki membantuku. Zhao Qing merasa malu. Dia malah menggunakan cara yang paling kejam dan paling jahat untuk menindas Shen Jiki. Bahkan memaksa Shen Jiki keluar dari sekolah.
Lihat itu? Itulah akibatnya kalau berani melawanku. Berani sekali mereka. Berani-beraninya mereka memperlakukannya seperti ini. Tuan Zhou, Anda harus tenang. Tenang, bagaimana aku bisa tenang? Shen Jiki sudah menderita bertahun-tahun karena aku sama sekali tidak tahu. Pergi ke keluarga Shen sekarang juga untuk mencarinya. Ya, Beritahu, semua orang yang pernah menyakiti Shen Jiki tidak akan ada yang lolos. Lihat dia yang tidak berguna. Cuman di jalanan. Hei, Bagaimana bisa begini? Shenjiki, Apa? Dasar tidak tahu malu. Ibu, kenapa ibu pukul aku? Kenapa? Lihat sendiri apa yang diambil kakakmu. Lu Pincang bilang kemarin kamu selingkuh dariku. Aku masih tidak percaya. Tak kusangka kamu begitu keji. Benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Ibu, aku tidak ada hubungannya dengan pria ini. Oke. Aku tanya kamu. Kamu bilang apa ke Lu Pincang? Kalian berdua beneran putus? Ya, aku sudah selesai dengannya. Aku bilang, kamu gila. Hei, kamu ikut dia waktu dia miskin. Sekarang dia sukses, kamu malah putus. Gimana dengan rumah maharku? Rumah maharmu ada hubungan apa denganku? Aku ini adikmu, aku bukan ATM-mu. Hei kamu, Kamu memang ATM. Membesarkanmu sampai besar, agar kamu bisa membantu keluarga setelah menikah. Sudah kuduga kamu tidak berguna. Kamu seharusnya dicekik sejak lahir. Oh, aku mengerti. Dari kecil sampai besar, hanya kakak yang makan paha ayam, aku tidak boleh makan nasi mangkok kedua. Bahkan pembalut bulanan tidak boleh ganti lebih dari 3 lembar. Jadi menurutmu, aku bisa menikah asal masih hidup, cuma tukar dengan uang mahar kan? Memangnya kenapa kalau iya? Bukankah hidup wanita memang seperti ini? Kamu harus pasrah. Aku tidak mau menerima takdir seperti ini. mau pergi, kamu bisa cari Lu Pincang untukku hari ini, atau kasih aku uang buat nikah. Kalau enggak, kamu jangan mau pergi kemana-mana. Aku nggak mungkin nurut sama kamu. Hei dasar gadis bau. Rame banget ya. Aduh, paman hahaha, paman datang hahaha. Lu Pincang, kamu ngapain di sini? Ngapain? Aku mau minta uangku kembali. Sekalian kita hitung uang buku besar. Apa sih, Paman Kian? Adikmu kemarin sama pria liar di luar merampok uang 1 jutaku. Aku nggak bilang satu tangan istriku juga sampai terluka. 1 juta. Dasar kamu mati. Dasar kamu mati, uangnya mana? Cepat kasih uangnya ke kakakmu. Kenapa? Ini kan uang ganti rugi yang harus dia bayar ke aku. Apa hubungannya sama kakakku? Kok nggak ada hubungannya? Uangmu itu uang istriku, Shenjiki kasih uangnya sekarang juga. Aku nggak kasih. Shen Yaozu. Kamu cuma mau uang, kan? Ah iya, Sederhana, serahkan saja adikmu padaku. Aku akan langsung hubungi kamu untuk urusan uangnya. oke, tidak masalah. Kemarilah, kemari. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Aku ini adikmu sendiri. Memangnya, kenapa dengan adikku, anak perempuan yang sudah menikah bagai air yang tertumpah? Sekarang kamu harus berkontribusi untuk keluarga ini. Benar, apa gunanya perempuan? Biarkan kakakmu menikah, meneruskan keturunan keluarga Shen, itu urusannya. Jangan sentuh aku, bangun. Hei, sudah dapat? Cepat pergi. Aku ini anak kandungmu sendiri. Ziki. Orang yang menghalangi sudah pergi. Biar kulihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Di mana pria liar itu? Suruh dia pergi. Aku mau kalian semua bersujud dan minta maaf padaku. Tuan Zhou, ini tidak baik. Baru dengar kabarnya Lu Pincang ini membawa Li Xiongying dan Zhao Qing. Ada juga seorang bodyguard yang mencari Nona Shen. Ini mungkin tidak baik untuk Nona Shen. Zhao Qing, dia lagi. Kalau dia berani menyentuh sehelai rambut Ziki, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Aku tidak tahu pria liar apa yang kamu bicarakan, pergi. Ngeyel ya, jangan bilang siapa pria liar itu kan. Bagus, aku bawakan kamu seorang teman lama. Zhao Qing. Hahaha, Shenjiki. Sepertinya kau masih ingat aku. Kemarin kau bawa orang untuk mengganggu ayah ibuku. Gimana? Sudah bertahun-tahun aku belum belajar menggigit. Tapi berapapun banyaknya gigimu, tetap saja aku yang menginjakmu di bawah kakiku. Awalnya aku memang tidak suka padamu mengganggu orang cacat.
Kau merasa malu, langsung cari orang untuk mulai memakiku, memukulku, dan menghinaku. Kau masih tidak mau melepaskanku. Tidakkah kau takut karma? Tolong. 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 Siapa yang akan menolongmu? Lebih cepat, Ziki, tunggu aku. Aku akan segera sampai. Oke, jadi katakan di mana karma untukku. Identitasku sebagai putri tertua keluarga Zhao akan segera diganti. Atau tunanganku Zhoujian menolak menikahiku. Hahaha. Shen Jiki. Hanya orang miskin sepertimu yang mengharapkan karma. Cingking, jangan banyak bicara dengan jalang kecil ini. Selesaikan dia dan kita akan cari pria liar itu. Aku tidak akan menghancurkan mereka hari ini. Aku tidak bisa menelan amarah ini. Oke, Ibu. Tapi ini terlalu kecil. Ayo pindah ke tempat yang luas. Lepaskan. Lepaskan. Kamu belum makan, kendarai lebih cepat. Tuan Zhou, jangan khawatir. Kita akan sampai sebelum gelap. Aku suka mendengar orang berteriak. Kalian semua pergi bikin dia keluar. Hahaha, cewek cantik, aduh wow, wangi sekali. Hahaha. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani datang ke sini. Nenek ini hari ini akan jatuhkan satu untuk melindungi modal. Tangkap dua nenek tua itu dan potong-potong mereka. Sudah kuhitung puluhan tapi tak kudengar suara apapun. Kalian semua dikubur bersama. Delapan. Pak Zhou, jalan ke desa di depan tertutup batu. Kita sama sekali tidak bisa masuk. Ziki sendirian menghadapi banyak orang. 1 menit lagi berbahaya. Aku akan bertarung bersamamu hari ini. Semuanya ikut aku. Tapi meski kita berlari masuk, setidaknya setengah jam. Belum juga aku dengar suara. Aku hampir naik darah. Minggir, aku yang akan. Shenjiki, lihat anjingmu. Kau masih belum berubah. Hahaha. Berhenti. Pasti cewek jahat ini. Si manusia liar datang. Dia mengemasnya sendirian.
pancung kepala mereka untukku. Beri makan anjing. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Tuan Zhou. Permisi. Baju yang kamu berikan jadi kotor. Ziki, maaf saya terlambat. Bawa mereka semua pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Cingking. Lihatlah orang liar ini. Dia yang mengganggu aku dan ayahmu kemarin. Kamu tidak bisa memaafkannya. Ibu, sudahlah. Dia itu Dia itu apa? Istri, Nona Zhao hanya bingung karena marah, tapi orang liar ini sangat merajalela. Sialan. Hei anjing, jangan kira kamu hebat karena punya banyak orang. Di depan Nona Zhao, kamu siapa? Tunangan Nona Zhao. Tapi Zhou Jian yang terkenal itu, kamu orang yang bijak, berlututlah di sini dengan patuh. Diem. Kenapa kamu memukulku? karena dia adalah Zhou Jian. Apa? Dia itu Zhou Jian? Dia itu Zhou Jian? Aku tadi malah menyuruh Zhou Jian berlutut untukku. Aduh. Aku selesai. Wah, aku selesai. Habis. Kamu adalah tunangan Zhao Qing. Bukan. Tidak akan pernah. Dulu orang tua kami yang menjodohkan, dia menceraikanku 5 tahun lalu, dan setelah mempermalukanku, dia dan aku, begitu juga seluruh keluarga Zhao, sudah lama putus hubungan. Hei Jian, aku cuma bercanda. Pernikahan adalah urusan besar bagi dua keluarga. Mana bisa kau lepas begitu saja? Apalagi untuk seorang perempuan kampung seperti itu. Apa nilainya dia? Kamu diam! Bahkan kamu pun berani meremehkan Ziki, dulu kamu yang menindasnya. Memaksanya keluar dari sekolah. Aku belum menyelesaikan urusan ini denganmu. Sekarang kamu berani menindasnya lagi. Zhao Qing, berapa nyawa yang kamu punya untuk membayarnya? Zhou Jian, kamu memukulku demi dia, lihat aku dan lihat dia. Akulah yang bisa berdiri di sampingmu. Dia cuma perempuan kampung. Dia bukan cuma membebanimu. Apalagi yang bisa dia berikan padamu? Ziki memberikanku keberanian dan cahaya untuk hidup. Dan kamu memberikanku pengkhianatan dan luka di mataku. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Ziki di hatiku. Ziki layak menjadi istriku. Kamu menyukaiku? Kamu suka aku? Ya, aku suka kamu. Sejak kamu menghubungiku 5 tahun lalu, hatiku sudah tidak bisa diisi orang lain lagi. Zhou Jian, nikahlah denganku. Keluarga Zhao bisa memberimu keuntungan 10 digit. Dia bagaimana? Apa yang bisa dia berikan padamu? Cuma tanah kotor? Aku akan main denganmu dengan aset puluhan miliar keluarga Zhao. Kamu pikir aku angin lalu? Pergi main dengan gadis desa. Kerajaan Zhou Jianku dibangun olehku sendiri, tidak bergantung pada siapapun, dan keluarga Zhao, karena kamu mengganggu Ziki, akan membayar harga yang mahal. Maksudmu apa? Kamu akan segera tahu. Tidak, apa katamu? Jangan. Tidak mungkin semua proyek dihentikan. Rantai modal juga putus. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Zhou Jian, kamu? Sudah kukatakan, karena kamu mengganggu Ziki, keluarga Zhao akan membayar harga yang mahal. Aku tahu aku salah. Kumohon lepaskan keluarga Zhao. Aku benar-benar tahu aku salah. Lepaskan keluarga Zhao? Dulu, apakah kamu melepaskan Ziki? Ziki, semua yang mereka lakukan padamu selama ini
bisa kamu balas 100 kali lipat. Jangan khawatir, aku di sini. Aku yang akan menahannya untukmu. Nona Shen, maafkan kami. Aduh, ini cuma sedikit kesalahpahaman di antara kita. Semuanya gara-gara lu pincang dia yang bilang begitu. Gage, aku salah. Aku brengsek, aku bukan manusia. Lihatlah cinta kita dulu. Anggap saja aku seperti angin. Cinta? Berani-beraninya kamu menyebut cinta padaku. Kalau bukan karena Zhou Jian datang hari ini, apa aku akan disiksa sampai mati olehmu? Tidak, Ziki. Enggak akan. Hubungan kita kan baik-baik aja. Masa aku tega bunuh kamu? Aku hanya terobsesi. Ziki, aku benar-benar tahu aku salah. Kamu selalu baik, iya kan? Apakah kebaikan pantas diperlakukan seburuk itu olehmu? Baik itu bukan salah. Aku hajar kamu, gue hajar lo yang nggak tahu terima kasih. Kamu bohong sama aku bunuh kamu. Kamu lagi ngapain liatin aku? Ngapain? Apa yang kamu lakuin ke aku? Aku nggak pernah lupa sedetik pun. Shenjiki, aku kasih tahu jangan besar kepala. Emangnya hebat apa bisa andelin cowok? Lagi pula kamu masih andelin cowokku, kamu itu pelakor. Cowokmu. Udah berapa lama kalian cerai? Menurutku, kamu yang terus nempel-nempel sama dia. Kamu itu pelakor yang nggak tahu malu. Jangan ngaco aku. Ternyata kamu juga takut. Terus kamu tahu nggak apa yang kamu lakuin ke aku? Betapa takutnya aku. Aduh. Jangan pukul anakku. Aku ingin berkelahi. Jangan berkelahi. Kamu sarang ular dan tikus, aku akan memukulmu. Tanganku kotor. Ziki. Kamu lelah? Tanganmu sakit? Aduh. Tuan Zhou, Nona Shen, dia lega. Bolehkah kami pergi? Tidak apa-apa, istirahat dulu, lalu telepon. Hah? Masih ingin berkelahi? Dan ini baru permulaan. Keburukanmu kepada Ziki. Tongkat ini jauh dari pantas. Ayo. Perlakukan mereka dengan baik. Ziki, bolehkah memanggil mereka sampai asuransi kesehatan mereka habis? Jangan pukul, lepaskan. Jangan berkelahi. Lembutlah, jangan bunuh siapapun. Jangan khawatir, aku tahu. Aku akan kumpulkan bukti mereka membulimu. Masukkan mereka ke penjara. Biarkan mereka dapat hukuman yang pantas. Nanti kamu tidak sendirian lagi. Hei, Tuan Zhou, Nona Shen baik-baik saja. Kenapa masih cemberut? Aku bisa rasakan penolakan gigi padaku apalagi. Aku sembunyikan identitasku darinya. Hei, bukannya kehidupan cintamu cukup kaya? Hai, apa yang harus kulakukan? Kamu ajarin aku. Hei, Tuan Zhou. Kamu tanya orang yang tepat. Kurasa begitu. Kalau aku Nona Shen, aku juga tidak percaya padamu.
Namun, gadis kuat takut pada Lang yang ngejar-ngejar menurutku. Apa kamu juga lagi bawa-bawa teh hijau sekarang? Teh hijau? Lihat aku. Melihat mantan pacarmu memperlakukanmu seperti itu, aku benar-benar sedih. Jangan sedih. Bersenang-senanglah. Semua akan berlalu. Dan ada contoh lain. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya ingin melindungimu secara diam-diam. Hanya itu saja. Dan yang paling penting, hal yang paling penting, Apa? pasti terlihat lemah. Tulus. Air mata harus jatuh. Biarkan saja mengalir. Tuan Zhou, belajar dariku. Apa aku membuatmu marah lagi? Apa aku membuatmu marah lagi? Oke. Kurang tepat, jadi aku ganti dengan yang sederhana. Aku benar-benar tidak bermaksud membuatmu marah. Sayang, aku salah. Aku benar-benar tidak bermaksud. Sayang, aku salah. Hei, ini agak menjijikan. Kamu bisa ganti yang lain. Itu. Kamu tidak peduli padaku. Aku. Apa aku membuatmu marah lagi? Kupikir ini akan membuatmu senang. Hei Tuan Zhou, kamu hanya ingin Nona Shen memahamimu, jadi kamu bisa merasakannya. Cobalah. Apa kamu tidak peduli padaku? Apa aku membuatmu marah lagi? Kupikir itu akan membuatmu senang. Oh, benar juga. Tuan Zhou, aku sama sekali tidak melihat bayangan teh hijau. Kamulah teh hijaunya sendiri. Aku minggir. Hei, teh hijau ini. Hei. Apa kamu tidak peduli? Apa kamu tidak peduli padaku? Sayang, apa aku salah lagi? Tidak, jangan mendekat, jangan. Ziki, tidak apa-apa. Jangan takut. Aku sudah mengusir mereka. Oke, aku tidak akan menyentuhmu. Pak Zhou, bagaimana kamu bisa membawaku ke rumahmu? Ziki, mulai sekarang. Ini adalah rumahmu. Rumahku? Ya. Aku mengecewakanmu 5 tahun lalu. Setelah bertemu lagi, aku tidak bermaksud menyembunyikan identitasku. Karena kamu bilang, kamu pikir orang kaya bukan hal yang baik, jadi aku takut kamu akan menolakku lagi. Aku terpaksa menyembunyikannya. Itu salahku. Tidak. Salahku. Jadi jawabanmu adalah, Jawabanku apa? di rumah ibumu aku bilang aku suka kamu. Aduh. Ya, aku tidak menganggapnya serius. Aku tahu kamu di sini untuk membalas jasaku karena pernah menyelamatkanmu. Jadi aku sengaja bilang ke Zhao Qing. Apa maksudnya dia menolakku secara terselubung? Tidak apa-apa, aku sudah merencanakannya. Kita bisa pacaran dulu baru menikah. Siapa yang bilang mau pacaran dulu sama kamu baru menikah? Kamu mau menikah langsung? Bagus. Aku takut kamu tidak setuju. Aku juga siapkan rencana cadangan. Kamu? Sampaikan perintahnya. Mulai hari ini cinta sejati abadi dan tidak dibuka untuk umum. Aku sedang mempersiapkan pernikahan. Sekalian, suruh David buatkan aku sepasang cincin berlian yang unik di dunia. Gaun pengantinku dihiasi berlian. Sepatu pengantin, payung pengantin, dan roti panggang. Terlalu banyak, jadi aku akan bahas detailnya denganmu. Aku tahu kamu tidur nyenyak dulu. Aku sedang sibuk persiapan pernikahan belakangan ini. Pasti sibuk banget. Ada apa? Kamu bisa tanya ke pengurus rumah tangga? Jangan khawatir, aku akan kasih kamu yang unik, tak terlupakan. Pernikahan. Maksudku mau menikah dengan kamu. Kamu nggak lulus SD. Lulus. Bukan itu maksudku. Tuan Zhou, kita kan belum saling kenal. Kamu mungkin pikir aku masih baru. Pikir aku nggak mau barang-barangmu. Tapi itu bukan alasan untuk menikah. Aku mau pernikahan di mana dua orang saling suka. Saling mengandalkan.
Aku sudah pernah melepaskan sekali. Nggak ada yang bisa bikin aku melepaskan lagi. Nggak apa-apa, lagian kamu sekarang juga nggak punya orang yang disuka. Kamu bisa coba pelan-pelan suka sama aku. Menyukai seseorang mana bisa semudah itu? Mudah kok jatuh cinta sama aku. Halo? Tidak ada pernikahan. Siap-siap dulu. Aku akan buat kamu mau menikah denganku. Istirahatlah lebih awal. Besok ikut aku ke perusahaan. Minum obatnya. Orang ini benar-benar nggak peduli omongan orang lain ya. Kayak aku. Masa sih? Cara presiden direktur yang otoriter ini membalas budi. Nggak bisa langsung kasih aku 100 juta aja, harus melakukan sesuatu segala. Sialan Zhou Jian, ini semua salahmu. Biar dia lihat nanti. Keindahan tenaga dan garis tubuh. Harusnya terpukau padaku, tapi nggak mau. Ayo. Oh, Kamu kepanasan? Panas, aku biasanya mulai latihan di jam segini. Aku nggak merokok, aku nggak minum alkohol, aku nggak sembarangan. Orang kaya generasi kedua bilang aku pacar yang baik hati umur 24. Susah banget nemuin yang kayak gitu. Susah ya? Makasih. Mau makan malam atau enggak? Aku yang masakin. Aku nggak mau. Kamu nggak kepanasan. Aku turunin AC-nya buat kamu. Ikut aku kerja hari ini. Kerja? Kenapa? Karena aku bikin kamu gagal lulus, jadi aku kasih kamu hidup yang layak. Oke? Oke, ganti baju dulu. Oke. Kak Jo, bukannya kamu bilang kamu mau balikin hidup yang cemerlang buat aku? Mau aku jadi asisten kamu? Nggak bagus, ya aku sudah baca profilmu. Keinginanmu kan cuma cari uang banyak. Memang kenapa? Siapa sih yang nggak mau cari uang banyak? Siapa yang bisa cari uang lebih banyak dari aku? Kamu... Aku nggak bisa ngomong. Kamu kan udah lulus level 6 bahasa Inggris. Seharusnya nggak terlalu asing kan? Ini ada dokumen, coba kamu terjemahkan. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aku aja. Silakan. Ya ampun, kok kata-katanya susah banget sih? Nggak ada satupun yang aku tahu. Jangan-jangan kamu yang beliin sertifikat CET sama aku? Nggak, jangan sampai diremehin dia. Mending baca kamus daripada nanya aku. Terjemahan ini salah. Kalimat ini artinya kenaikan suku bunga tahunan sebesar 30%, 50%. Penurunan dari tahun lalu. Kenapa aku harus nerjemahin semua ini? Kamu ke depannya, kita akan berhadapan dengan banyak mitra operator. Mereka akan datang dari seluruh dunia. Karena kamu punya dasar bahasa Inggris, manfaatkan dengan suku bunga maksimal. Oke.
Kalau ada yang nggak ngerti, jangan sungkan tanya aku. Jian, katanya kamu bawa cewek. Ibu, kenapa ibu di sini? Mataku kemasukan pasir. Aku akan keluar dan mencucinya. Kalian lanjutkan saja. Lihat ini. Zhou Jian, ibumu pasti salah paham. Cepat jelaskan padanya. Jelaskan apa? Jelaskan. Kami hanya berpelukan dan membicarakan pekerjaan. Orang tua suka cerewet. Tidak ada gunanya menjelaskan padanya. Lihat di sini. Jian, ibu, boleh aku masuk? Oke, masuk. Ya ampun. Dasar nakal. Lihat gadis kecil yang cantik ini. Kenapa bukan menantuku? Ibu selalu bilang aku harus kerja keras. Ini salahku. Tidak Tante, Anda salah paham sebenarnya. Tidak ada salah paham. Foto Anda, aku sudah melihatnya jutaan kali di kamar anak ini. Aku tahu itu kamu juga, membuatnya senang. Tante ingin berterima kasih padamu. Tidak apa-apa. Lepaskan gelang ini. Jangan, Tante, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Nggak mahal kok. Sayang, tidak ada yang lebih penting darimu. Kamu pantas dapat yang terbaik di dunia. Kamu tahu nggak? Nak, apa Tante bilang sesuatu yang salah? Tidak, Tante. Aku tumbuh di keluarga yang lebih mementingkan anak laki-laki daripada perempuan. Ayahku meninggal sejak aku masih kecil. Ibuku bilang padaku, aku dilahirkan hanya agar ibuku bisa mendapat mas kawin untuk kakak laki-lakiku. Saat aku dibully, tidak ada yang membelaku. Malahan, aku justru akan disalahkan oleh ibu dan kakak laki-lakiku. Tidak pernah ada yang bilang begitu padaku. Aku ini penting, pantas dapat yang terbaik di dunia. Sayang, kamu sudah melalui banyak hal ya. Sudahlah, hari ini Tante yang traktir. Mau makan malam dengan Jian nanti malam? Jangan, Tante, nanti merepotkan. Enggak apa-apa, ibuku memang sangat menyukaimu. Bagus banget ya. Dulu, anak ini, dia diam-diam nangis sambil memegang fotomu. Aku pikir anak ini akan jomblo seumur hidupnya. Siapa sangka, akhirnya dia menunggu sampai awan cerah dan bulan bersinar. Hahaha. Kamu sampai diam-diam nangis sambil lihat fotoku? Enggak, aku enggak pernah nangis. Anak ini masih nggak mau ngaku. Ibu bilang ya, anak ini. Ibu, waktunya teman kudamu main mahjong sama kamu. Tunggu aja, kamu pergi sana. Oke, ibu kasih kamu muka. Dengerin ibu. Cinta harus diungkapkan dengan berani. Nanti nggak ada yang tahu. Oke. Ayo main mahjong. Kesempatan kali ini ibu lewatkan. Ibu lihat kamu. Mau nangis di mana? Ngerti? Oke. Itu. Aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Ziki, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Apa cinta pada pandangan pertama? Tapi saat itu kamu jelas baru putus dengan Zhao Qing, itu sulit untuk melupakan. Mengapa aku harus sedih karena putus dengan Zhao Qing? Kami hanya aliansi bisnis, kami bahkan belum bertemu beberapa kali. Kamu bohong, reaksimu saat itu jelas sangat tidak nyaman. Aku ditunjuk sebagai pewaris grup Zhou sejak kecil. Lalu aku mengalami kecelakaan mobil yang parah. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Seketika, semua pujian berubah menjadi fitnah dan ejekan. Zhao Qing juga mengajukan cerai saat itu. Aku merasa sedih. Karena aku pikir aku tidak punya harapan untuk hidup masa depanku. Saat itulah, kamu muncul. Jadi, tanpamu, aku yakin aku tidak akan pernah pulih. Rehabilitasi itu sulit dan melelahkan. Tidak ada harapan. Tapi kamu adalah semua motivasiku. Aku ingin berdiri di sampingmu dalam keadaan sehat. Aku ingin kamu bahagia. Tapi di sini, aku berdiri di sampingmu. Ketika aku berjalan di depanmu, aku baru tahu bahwa kamu sudah menikah. Tapi kenapa aku selalu merasa sesuatu? Padahal aku tahu aku sudah menikah. Kamu tidak akan pergi diam-diam begitu saja, kan? Aku yang mencarimu. Kamu cari siapa? Aku agak haus. Bisa tolong ambilkan aku segelas air? Oke, aku ambilkan untukmu.
Halo, biasanya? Hai Ziki. Kan kita sudah siap, kirimkan 10 kilo untukku. Oke, besok aku kirimkan ke kamu. Sayang. Kamu sudah menikah. Ya, aku sudah menikah. Apakah suamimu baik padamu? Dia sangat baik padaku. Meskipun sekarang kami berpisah, tapi kami telepon setiap hari. Dia sangat baik. Akan ada banyak hal yang terjadi. Kalau begitu, ajak aku ke kota untuk bersenang-senang. Bagaimana kalau? Maksudku, bagaimana kalau ada orang yang lebih baik darinya menyukaimu? Apa hubungannya pria baik lainnya denganku? Aku sudah punya pria yang begitu baik dan aku bahagia bersamanya. Kalau ada yang berani merusak pernikahanku, aku akan mengusirnya, lalu memukulnya lagi. Pokoknya, aku akan membencinya seumur hidup. Aku ambilkan air untukmu. Aku takut kamu akan membenciku. Kenapa aku harus membencimu? Aku berusaha mati-matian menekan perasaanku. Aku bilang pada diriku sendiri, asal kamu bahagia, itu sudah cukup. Bahkan jika kebahagiaanmu bukan berasal dariku, tapi setidaknya kamu bahagia. Aku tidak pernah tahu. Sekarang tahu juga tidak terlambat. Dulu aku bersama Lu Pingchang. Saat itulah aku paling putus asa. Aku menganggapnya sebagai penyelamatku. Sekarang Tuan Zhou bilang dia suka padaku. Aku selalu merasa bingung. Perasaan orang kaya berubah dengan cepat. Dan aku sama sekali tidak mampu untuk berjudi. Apa aku melihatnya dengan benar? Shen Ziki benar-benar masuk ke hotel semahal itu. Hei Bu, aku baru saja melihat Shen Ziki masuk ke hotel yang sangat mahal bersama seorang pria. Ah, dia jatuh cinta sama orang kaya. Gak tahu cewek ini ngeblok aku. Dasar kejam. Gue gak peduli, emang gue tuh adiknya. Kalau gak kamu yang ambil untungnya, siapa dong? Jadi, Bu, cepetan kesini. Gue cek dulu situasinya. Oke, kamu tunggu gue. Halo Tante. Sini-sini, duduk di samping Tante. Ayo sini. Tante nggak tahu kamu suka makan apa. Tante cuma pesan dikit-dikit. Ayo duduk. Terima kasih Tante. Beneran di sini. Duh, adik gue yang baik. Beneran kamu di sini. Ayo kita makan enak. Aduh, anak ibu yang baik, Bu. Nyariin ibu susah banget, haha. Gimana kalian bisa nemuin sini? Wah, ini mertua ya? Itu suamimu? Ziki, kenapa nggak kenalin kita, Bu? Ini terlalu mewah. Gue belum pernah makan seenak ini pas Imlek. Tambahin 2 set alat makan lagi. Kita udah putus hubungan. Kamu lagi apa di sini? Oh, nggak ada istilah putus hubungan. Ziki, aku ini ibumu. Ikatan darah antara kita nggak akan pernah putus, bagaimanapun juga. Benar, kakak ipar. Hei, lihat kamu pakaiannya bagus banget dan makannya juga enak. Jam tanganmu itu pasti mahal banget. Gimana kalau kasih ke aku? Shen Yaozu, aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba minta apa-apa dariku lagi. Ziki, beraninya kamu ngomong sama aku kayak gitu? Dia kan saudaramu. Kamu punya hak apa buat jadi keluarga Ziki? Aku cuma lakukan ini karena kamu ibu kandungnya. Kamu yang lahirin dia. Aku nggak panggil bodyguard. Kalian berdua, pergi dari sini sekarang. Jangan muncul lagi di sini buat bikin ribut. Ibu, kayaknya Shen Ziki mau bikin batas jelas sama kita. Jangan khawatir ibu di sini. Ziki, ibu mau tanya satu hal. Apa kamu mau putusin semua hubungan sama kita buat selamanya? Iya, benar. Aku akan anggap aja kamu udah mati. Ide bagus. Kamu sekarang lagi di atas angin. Kita jadi pengganggu ya. Begini ya, kamu nggak bikin kami gampang. Jangan mikirin sendiri. Mau apa? Mertua, saya ibu dari Senjichi. Cewek ini, dia pernah pacaran sama cowok. Dan dia belum lulus kuliah. Kurang ajar banget. Kamu terima orang kayak gini di rumahmu, nggak malu. Kamu keterlaluan banget. Kenapa kamu merasa ditipu? Marah, haha. Anak saya yang paling tahu. Masa dia pantas makan yang enak-enak? Betul. Dia, hahaha. Saya bilang diam. Kami diam. Nggak ada ibu kayak kamu di dunia. Dia lahirin anak perempuan secantik ini. Kamu nggak disayangin di telapak tangan. Malah dijahatin kayak gitu. Kamu sendiri kan perempuan.
Kamu mempermalukan kita kaum perempuan. Nah, gitu caramu sayang sama perempuan. Untung kamu nggak nyamperin dia. Masih perlu saya ajarin cara sayang sama perempuan? Ayo, bawa keluar mereka berdua. Jangan muncul di depan Ziki lagi nanti. Bawa mereka berdua keluar dari sini. Jangan pernah muncul di depan Ziki lagi. Hei Ziki, aku ibumu. Kamu tega lihat orang lain mengganggu ibumu seperti ini. Lepaskan, lepaskan. Aku, Ziki, kita keluarga. Kamu menikah dengan keluarga kaya. Tidak ada keluarga yang mendukungmu. Kamu hanya akan dijahati di masa depan. Dari kecil sampai besar. Bukannya cuma kalian berdua yang selalu menggangguku? Apa? Bagaimana aku tumbuh besar? Kamu pilih-pilih ingatan ya. Pernah, bahkan sekali saja, kalian lebih memilihku. Ibu orang lain belikan anaknya baju bagus. Kakak laki-laki orang lain lihat adiknya diganggu. Langsung ingin berkelahi. Kalau aku punya kakak laki-laki dan ibu, tapi kalian yang memarahiku. Kalian yang memukulku. Dulu aku berkhayal, bayangkan kalian bisa melindungi. Tapi sekarang aku sudah mengerti. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Adikku yang baik setelah ini. Kamu harus memikul tanggung jawab sebagai kakak yang baik. Bisa tidak kamu maafkan aku untuk terakhir kalinya? Apa Ibu Ziksi salah? Ibu akan melindungimu di masa depan. Aku kira kalian yang salah. Kalian pikir aku menguntungkan, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian lagi. Kupikir kamu yang salah. Kamu pikir aku menguntungkan, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Ambil itu. Ziki, aku hei Ziki, tolong maafkan kami. Sayang, jangan sedih. Siapa bilang keluarga ditentukan oleh darah? Mulai sekarang, aku akan jadi ibumu. Kamu adalah anak perempuanku. Oh ibu menganggapnya sebagai anak perempuan. Bagaimana aku bisa menikahinya? Ya, kamu bisa jadi menantu. Nanti dia akan menikah masuk ke keluarga kita. Kita tidak ada konflik antara ibu mertua dan menantu. Bagaimana kalau nanti anak ini mengganggumu? Aku akan main-main di luar. Ibu, mana mungkin aku mengganggu Ziksi? Aku bahkan lebih tidak mungkin main-main dengan bunga. Jangan bicara sembarangan. Oke, aku tidak bicara sembarangan. Tante hanya ingin memberitahumu, keluarga seperti itu tidak layak untuk kesedihanmu. Oke Tante, aku mengerti. Ayo, kita makan bersama. Ayo makan. Tante akan memberimu udang. Terima kasih Tante. Makan lebih banyak. Aduh, lihat aku berkencan dengan sahabatku kemarin untuk membuat wajah. Aku lupa lagi, lihat otakku. Hei, kamu bersama Ziki? Bagus. Tante tidak mau makan aku. Aku bilang untuk menemani teman. Kalau begitu aku duluan ya. Setelah selesai makan, pulang dulu dengan anakku. Kalau begitu Tante duluan ya. Oke ibu, hati-hati. Oke, jangan lupa ponselmu. Oke dah. Ibu? Kamu ketawa apa? Aku ketawa karena aku punya ibu yang baik. Makan. Lihat mau makan yang mana. Ini. Kok semua masakan ini belum pernah kulihat sebelumnya? Di dapur nggak ada pisau. Aku nggak bisa motong daging sebesar ini. Udang ini enak. 100 kali lebih besar dari yang di sungai depan rumahku. Nanti aku tanya di sungai mana ini ditangkap. Aku juga mau ikut lain kali. Aku ambil daging ini saja. Kalau gitu, aku potongkan untukmu. Nggak usah, aku sendiri saja. Oke. Kenapa nggak biar aku saja? Kamu meremehkan siapa? Aku bisa kok. Berdandan. Orang kota susah makan ya.
Mau satu? Aku nggak makan, kamu aja. Jangan sampai tersedak. Apa aku? Makanannya nggak cocok. Nah gitu, makan aja gitu. Aku juga. Aku mau tisu. Santai aja minumnya. Pak Joe, aku tahu perasaanmu padaku. Tapi aku belum bisa terima sekarang. Nggak apa-apa, aku bisa tunggu. Pak Joe, Bapak bilang aku gagal lulus kuliah karena Bapak, jadi kasih aku magang di sini. Aku terima, dan aku bersyukur atas kesempatannya. Tapi ada hal lain yang belum aku rencanakan. Kamu nggak suka aku. Pak Joe, Anda luar biasa. Aku sudah nemu rumah tadi malam. Malam ini aku nggak akan ke rumah Bapak lagi. Kamu cuma mau menjauh dariku. Pak Joe, kuharap Bapak bisa mengerti. Sebenarnya Bapak cuma orang asing buatku. Orang asing? Paling-paling teman biasa. Aku terima kebaikan Bapak. Aku juga berterima kasih. Tapi aku cuma berpikir kalau aku mulai hubungan selanjutnya, mungkin aku cuma mau cari keluarga biasa buat hidup bersama. Mbak Jo, maafkan aku. Ziki, maksudmu apa? Maksudmu aku kalah soal uang? Bukan itu maksudku, aku cuman... Aku nggak mau dengar omong kosongmu. Maaf, Bapak Jo. Wah, dia akan baik-baik saja kan? Bapak Zhou, ini buruk, Nona Shen. Dia diculik oleh Zhao Qing. Bagaimana mungkin Zhao Qing? Bukankah dia sudah tertangkap? Baru dapat kabarnya, dia kabur. Zhao Qing, itu kau? Ya, aku, Zhou Jian. Kalau kau mau menyelamatkan Shenjiki, datanglah sendiri ke gudang tua di bagian barat kota. Kalau berani bawa orang lain, aku akan mati bersama Shenjiki. Aku jamin kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Baik, aku segera ke sana. Zhao Qing, aku peringatkan kau, kalau berani sentuh dia, aku jamin kau tidak hanya akan mati begitu saja. Shenjiki, kenapa? Kenapa kamu bisa membuat Zhou Jian memperlakukanmu secara khusus? Bukankah kamu cuma membantunya sedikit? Kenapa dia begitu mencintaimu? Perlu tahu, kenapa dia begitu mencintaiku? Hanya karena kamu begitu jahat dan egois. Kenapa dia menyukaimu? Shenjiksi, kamu ada di tanganku, beraninya kamu bicara padaku dengan nada seperti ini, kelihatannya kamu sudah tidak sabar. Apa aku harus nurut sama kamu? Maukah kamu melepaskanku? Kamu sangat pintar. Tentu saja tidak, aku sudah menghubungi Zhou Jian. Dia akan datang untuk menyelamatkanmu sebentar lagi. Dan dia datang sendirian. Tunggu sampai saat itu. Aku akan mengantarmu ke neraka bersama-sama. Zhao Qing, apa yang kamu benci? Kamu serang aku. Apa yang kamu suruh dia lakukan? Bukankah kamu menyukainya? Menyukainya. Ya, aku menyukainya, tapi apa gunanya itu? Dia tidak menyukaiku. Dia hanya menyukaimu. Shenjiki, apa sih yang menarik darimu baginya? Ketika aku melihatnya makan makanan sampah itu untukmu, dia begitu merendahkan diri, pengajar yang begitu baik, hidup yang baik. Dia tidak mau semuanya. Dia hanya menginginkanmu bunuh kamu, aku akan membunuhmu. Zhao Qing, aku datang lepaskan Ziki. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Zhao Qing, aku datang. Lepaskan Ziki. Jian, kamu di sini. Kamu ke sini untuk Shenjiki.
Masih ada sedikit rasa takut kalau aku akan melakukan kesalahan datang untukku. Baik sekarang maupun dulu. Hanya Ziki yang boleh menyentuhku. Kamu bahkan tak mau menipuku. Kamu benar-benar tidak takut aku akan membunuhnya? Kamu memanggilku. Bukan cuma supaya aku bisa melihatmu membunuhnya. Tidak, tentu saja tidak. Siapa aku, balas dendam harus dibayar. Tapi kalau kamu dan Shenjiki hanya bisa hidup satu, aku bersedia membantumu memilih. Aku akan menghitung sampai 3. Kamu pikirkanlah. 3, lepaskan dia. Zoujian, kamu. Saudari, ini takdir. Apa kamu mengatakannya tanpa berpikir? Tidak perlu mempertimbangkan. Orang sepertimu takkan pernah tahu pentingnya perasaan bagi seseorang. Aku tidak tahu. Zoujian, kenapa kamu bilang aku tidak tahu? Aku suka padamu. Kamu tahu, aku suka padamu. Seperti aku, ada yang melihat kakiku sakit, aku merasa tidak punya masa depan. Wanita yang ingin menceraikanku bilang dia suka padaku. Kau pikir aku akan percaya? Nilai, status, penampilanmu, semua itu adalah bagian darimu. Aku suka uangmu, apa salahnya? Tidak ada yang salah. Tapi aku tidak suka uangmu, penampilanmu, dan penampilanmu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Zoujian, Shenjiki sekarang ada di tanganku. Pisauku sudah di lehernya. Kalau kau tidak ingin dia mati, lebih baik jangan main-main denganku, atau akan kuberi kau rasa kehilangan dia sepenuhnya. Lepaskan dia, asal kau lepaskan Ziki apapun yang kau minta kulakukan. Ide bagus. Kalau begitu, biar aku lihat kau dipukuli dulu sampai kehabisan napas. Ayo. Zoujian, kau tidak boleh melawan. Kalau kau melawan, aku akan bunuh dia. Baik. Zoujian, jangan dia sengaja menggodaku, dia tidak akan melepaskanku. Ziki, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu. Lakukan. Berhenti memukul. Ah, Zoujian, kamu melawan. Berhenti berkelahi. Zoujian, lawan balik. Oke, Zoujian. Kau bahkan tak mau mempertaruhkan nyawamu untuknya. Kalau begitu, berlututlah di hadapanku. Berlututlah dan aku akan melepaskannya. Baik, Tidak. aku sudah berlutut. Zoujian, apa kau gila? Ziki, tutup matamu. Zoujian, aku tak akan membiarkanmu bicara dengan nada lembut seperti itu kepadanya. Pukul dia sampai dia berlutut. Jangan pukul dia, jangan pukul dia. Pak Zou, Anda baik-baik saja? Ya, Kamu baik-baik saja. Lalu kenapa kamu berusaha jadi pemberani? kalau aku tidak berusaha kuat, kamu yang akan terluka. Aku tidak akan membiarkanmu bicara dengan nada lembut seperti ini pada gadis lokal ini. Aku tidak diizinkan. Menyerahkannya ke polisi, penculikan ditambah penganiayaan dengan sengaja. Cukup untuk menghukumnya seumur hidup. Habiskan sisa hidupmu di penjara untuk merenungi diri sendiri. Tidak. Kakak, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Tolong lepaskan aku tidak berani lagi, aku tidak berani lagi. Ah, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Lepaskan aku. Dokter, periksa Ziki dulu. Aduh, udah ratusan kali gue bilang gue baik-baik aja.
Bisa nggak mikirin diri sendiri dulu? Tidak. Bisa nggak kamu berhenti jahat sama aku? Bikin hatiku sakit. Wajar. Cepat kamu tiduran, biar dokter periksa kamu dengan baik. Aduh. Ada apa? Dokternya serius nggak sih? Tulang Tuan Zhou patah. Sepertinya perlu istirahat yang cukup selama ini. Patah tulang. Terus gimana dong? Mau dikasih obat nggak? Dia harus dirawat inap, bisa nggak dirawat di rumah? Nggak perlu dirawat inap ya? Ah, gitu aja. Harus ada yang jaga terus. Oh, Gak apa-apa, aku bisa jagain dia. aduh. Tulang selangkaku tiba-tiba sakit. Dokter, kasih aku obat pereda nyeri. Dokter, dia kayaknya kesakitan banget, cari jalan. Tadinya kan cuma sakit di tulang kering, kenapa bilang sakitnya parah banget? Aku nggak nyangka minggu ini bakal sebaik ini. Nona Shen, kamu nggak boleh selalu minum obat pereda nyeri. Hanya itu yang bisa kupikirkan. Aku akan meresepkan obat untuk diminum dan obat untuk dioleskan buat kamu. Ikuti saja saran dokter. Penyakit apa ini? Kamu masih perlu merawatnya dengan baik nanti. Kalau tidak dirawat dengan baik, begitu cuaca berubah atau kamu melakukan olahraga berat di masa depan, aku takut penyakitnya akan kambuh lagi. Astaga. Oh begitu, terima kasih dokter. Jadi, keberuntungan dan nasib buruk berjalan beriringan. Kebijaksanaan leluhur kita benar-benar hebat. Jangan khawatir, aku akan merawatmu dengan baik. Aku nggak akan membiarkanmu sakit. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu ingin menjaga jarak denganku. Aku nggak akan mempersulitmu. Yang penting, aku bisa bayar lebih untuk perawat. Tapi kamu terluka karena aku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian? Bukan berarti aku nggak tahu terima kasih. Kalau begitu, aku nggak bisa memaksamu. Aku tahu kamu nggak suka aku dan meninggalkanmu. Aku nggak bilang aku nggak suka kamu. Maaf? Maaf? Aku. Maksudku, Bapak Zhou, Anda sangat hebat. Tidak akan ada yang tidak menyukai Anda. Tapi Anda... Ups, oke. Pokoknya, sampai Anda pulih, aku akan merawat Anda dengan baik. Tidak akan pergi dari sini. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasnya, Nona Shen. Sekarang tidurlah, sudah larut. Tidur? Bukankah Anda akan tinggal dan merawat saya? Lebih mudah merawatnya dalam satu kamar. Aku bisa tidur di lantai. Bukankah dokter bilang tulang saya patah? Tulang saya patah dan saya tidak akan melakukan apapun pada Anda lagi pula. Lihat betapa besarnya tempat tidur ini, tidurlah nyenyak. Tempatnya cukup untuk tidur, ayolah. Oh begitu. Anda hanya ingin tidur di lantai dan membekukan diri sendiri. Kalau begitu jangan rawat saya. Oke, kalau begitu lebih baik Anda pergi. Ya Tuhan, maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk teh hijau. Aku untuk kebahagiaan sisa hidupku. Oke. Kalau gitu kita masing-masing pakai selimut sendiri. Ya? Ini untuk merawatmu. Oke? Tidurlah. Selamat malam, Pak Zhou. Kiki, Oke. saat kursinya jatuh tadi, kenapa kau menghalangiku? Aku buru-buru, jadi bereaksi seperti itu. Aku tidak mau kamu terluka karena aku menyelamatkan nyawaku. Aku senang kamu bisa mengkhawatirkan aku. Kita semua masih hidup. Aku juga sangat senang. Selamat malam.
Selamat malam, Nona Shen yang kusayangi. Selamat malam, Tuan Zhou. Aku nggak tahu kenapa bisa ketiduran di pelukanmu. Aku nggak banyak gerak kalau tidur. Mungkin karena AC-nya disetel terlalu dingin, kamu kedinginan. Oh, aku cari tempat yang hangat. Iya, pasti begitu. Mau kemana? Aku masakin kamu dulu. Dasar asal saja menggoda. Muka merah semua? Ya, aku bangunnya telat. Asisten rumah tangga sudah masak. Aku suapin kamu. Nggak usah, aku makan sendiri aja. Aku bisa sendiri. Aku. Enggak, kata dokter tadi. Kamu harus istirahat. Aku suapin. Zikian. Kalau aku lumpuh seumur hidup, apa kamu akan selalu merawatku seperti ini? Ngomong apa sih? Oke, cuman tanya-tanya aja. Jangan dipikirin. Walaupun aku punya pikiran buruk seperti ini, pengen menculik kamu terus-terusan, tapi aku akan menahan diri. Karena aku ingin membuatmu bahagia. Minum buburmu. Apalagi kamu nggak boleh ngomong hal-hal yang menyedihkan lagi. Nanti aku yang bikin kamu lumpuh di sini. Aku nggak akan peduli lagi. Oke, aku nggak akan ngomong sembarangan lagi. Aku nggak mau nakutin kamu. Pelan-pelan. Gimana kabar Pak Zhou hari ini? Kita istirahat yang cukup ya. Duduk kalau capek. Kalau bener-bener nggak kuat, ya tiduran aja. Tapi jangan maksain diri di kerjaan. Kesehatan itu penting tau. Ngerti? Kalau gitu dokumen hari ini kamu bacain ke aku. Boleh nggak aku kasih tahu setelah aku setujui? Oke. Makasih. Aku tahu kamu yang terbaik. HR mengirimkan peraturan manajemen karyawan. Untuk memperkuat manajemen, memperbaiki berbagai sistem kerja, dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Bisa bicara lebih keras sedikit? Aku tidak bisa mendengarmu. Akan kubesarkan lagi suaranya. Dilarang bagi departemen manapun atau individu menggunakan cara apapun untuk merebut atau menghancurkan. Apa kamu sangat tidak suka padaku? Bahkan tidak mau duduk di sebelahku? Kalau begitu, aku sendiri yang akan lihat berkasnya. Lagi pula, cuma sakit sedikit. Hei, jangan bergerak. Aku datang, aku datang. Oke. Aku ini laki-laki kuat, bisa tahan. Ya, jangan sok kuat. Kalau gitu duduklah. Oke. Jangan halangi aku mau temui Shenjiki. Aku harus bertemu dengannya. Pak Zhou, maaf, dia terus-terusan merengek ingin bertemu Nona Shen. Lu pincang. Kamu mau apa di sini? Ziki. Zikiku yang baik. Kita kan teman masa kecil. Masa kamu tega lihat aku sengsara begini? Sengsara? Keluarga Zhao bangkrut. Si nenek tua itu menyalahkan semuanya padaku. Dia bilang, aku yang menghancurkan keluarganya. Dia menangkapku, mengurung dan memukuliku. Dan aku kehilangan bayiku. Selama aku dikurung, aku paling sering memikirkanmu. Baru sekarang aku sadar. Ternyata aku selalu mencintaimu. Kenapa tidak?
Kita punya begitu banyak kenangan indah bersama. Maafkan aku ya. Memaafkanmu. Oke. Masa lalu kita yang penuh cinta. Aku tahu dulu kamu mencintaiku. Kamu mencintaiku dengan sepenuh hati. Lu pincang, dasar muka tebel. Siapa yang kasih kamu nyali? Berani-beraninya merebut istriku dariku. Sakit ya? Gak apa-apa, cuman batuk dikit aja udah sakit. Kalau di hatimu masih ada lu pincang, ya ikut saja dia. Lagi pula dia cuma melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang biasa dilakukan pria. Walaupun cuma selingkuh, si anak durhaka sedikit. Ditambah ada nenek tua yang menjijikan bagimu. Aku masih mau mengganggumu dengan si nenek tua itu. Tapi lihat ini, bukannya sekarang orangnya sudah berubah. Aku yakin dia tidak akan mengulanginya lagi. Iya Ziki, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Tidak Gaje, jangan dengarkan omong kosong pria ini. Dia jelas-jelas mencoba memecah belah kita. Dia tidak ingin melihatku berbaikan denganmu. Hubungan antara kita masih diprovokasi oleh orang lain. Zixin, jangan marah padaku. Aku tahu kamu masih memikirkan aku. Astaga, dari mana kamu dapat muka sebesar itu? Aku mendengar semuanya. Kamu tidak setuju dengan pendekatan Tuan Zhou. Pasti aku yang ada di hatimu. Sok pede. Aku tidak akan setuju dengan pendekatan Tuan Zhou. Aku sudah tidak memikirkanmu lagi. Kamu ini pria yang terlalu percaya diri. Kalau bukan karena tekanan Zhao Qing, aku sudah tidak punya tempat untuk pergi. Bagaimana mungkin aku bersamamu? Shen Ziking, kamu lebih baik jangan bercanda. Menurutmu, apakah pria ini benar-benar mencintaimu? Hah, dia hanya mencoba mempermainkan perasaanmu. Pria seperti dia. Bisakah dia tulus? Hanya karena aku berani menyerahkan semua hartaku kepada Ziki. Notarisasi sebelum menikah, begitu bercerai. Aku tidak punya uang sama sekali. Beranikah kamu membandingkan perasaanku terhadap Ziki? Kamu? Semua harta. Diberikan semua padaku? Ya selama kamu mau, aku akan memberikan semua yang kumiliki. Apa dia benar-benar menyukaiku? Ayo. Tuan Zhou. Luping sering masuk ke kantorku tanpa izin. Bongkar dan rawat dengan baik. Aku tidak ingin melihatnya lagi di Beijing. Ziki, aku difitnah, dijebak, aku ditipu, Ziki. Maksudmu apa? Sakit. Aku juga sakit. Kamu baik-baik saja. Ziki. Ya. Tuan Zhou, keamanan kantormu perlu diperketat. Bagaimana mungkin ada orang asing bisa masuk? Ya, pelajaran Nona Shen adalah ayo pulang ke rumah. Oh sayang, ups pulang ke rumah haha. Oke. Ayo pulang, aku akan masak sesuatu untukmu. Oke. Ini dia, pelankan. Aduh, pelankan. Shampoo sudah kusiapkan untukmu. Oke. Nanti kamu bisa mandi sendiri. Hei. Nona Shen. Aku kesakitan sekarang. Mungkin kamu tidak bisa mandi sendiri. Bisa cari pembantu rumah tangga. Aku sedang liburan. Tidak ada orang lain? Sudahlah, aku akan memaksakan diri untuk mandi. Hei, biar aku antar kamu masuk. Hei. Aku tidak bisa pergi ke klub dengan pakaianku. Aku tidak bisa mengangkat lenganku. Bantu aku lepaskan bajuku. Oke. Terima kasih. Ada apa, Nona Shen? Kamu melamun tentang apa? Nggak apa-apa, masuk dan cuci sendiri aja. Tadi Nona Shen mukanya memerah. Sepertinya trik cowok gantengku berhasil. Hahaha. Apa yang barusan aku lihat? Kenapa dada cowok itu lebih besar dari punyaku? Udahlah, maluin diri sendiri. Kenapa bisa gitu? Dia jelas-jelas mau jaga jarak sama Zhoujian. Kenapa malah rasanya jadi semakin dekat? Ah, Tuan Zhou, ada apa?
Sakit? Nona Shen, tanganku agak sakit. Aku nggak bisa gosok punggungku sendiri. Bisa nggak kamu gosokin buat aku? Kau sedang mencari masalah. Tapi dia terluka karena aku. Tidak apa-apa, kalau tidak nyaman bagimu, aku yang akan menanggungnya. Aku akan baik-baik saja dalam sekitar setengah bulan. Bukan masalah besar, punggungku gatal. Aku merasa bersalah, aku tahan. Baiklah. Aku akan menggosok punggungmu. Terima kasih, Nona Shen. Ya, di situ. Tekanannya keras? Nggak keras juga nggak apa-apa. Ya, pasti. Turunin. Sedikit lagi ke kiri. Kok obrolan ini rasanya nggak normal ya? Nggak. Shenjiki, kamu jangan mikirin itu lagi. Kamu harusnya jadi perawat. Merawat orang sakit. Oke, udah. Gigi, bisa gosok yang depan buat aku? Oke. Ziki! Apa pendapatmu tentang aku berubah belakangan ini? Aku... Ziki, kamu lihat, aku bisa terima apapun darimu. Kita nggak lagi ada hari-hari buruk, kan? Pak Zhou. Aku... Ziki, nggak bisakah kamu berani sekali saja? Aduh, Maaf Pak Zhou, aku tidak bermaksud begitu. Ziki, kamu mau membunuh suamimu? Bagaimana aku bisa merayakan festival Kixi? Tidak bisakah kamu berani bersamaku? Aku tidak percaya kamu tidak punya perasaan padaku. Kamu bisa mandi dulu di sini. Rok mandinya ada di situ. Aku duluan ya. Apa aku benar-benar bisa berani mencoba? Cici. Cepat sekali tertidur. Kamu lebih imut saat tidur. Bolehkah aku memelukmu dengan tenang sebentar? Kalau kamu bangun, pasti langsung mendorongku. Jadi itu sebabnya setiap pagi alasan aku bangun dalam pelukanmu. Kamu nggak tidur. Aku nggak suka sama sekali tidur sambil bergerak-gerak sampai masuk ke pelukanmu. Setiap kali aku tertidur, kamu memelukku. Zouji, kamu juga bilang lukamu parah. Kamu aktor terbaik ya? Maaf, aku salah. Aku cuma mau lebih banyak waktu sama kamu. Biar kamu nggak terlalu menolak aku. Makanya kamu bohong sama aku. Ini bukan bohong, paling-paling membujuk. Udahlah, aku nggak mau ngomong ngalor ngidul sama kamu. Aku pergi sekarang. Hei, kamu nggak boleh pergi. Lepas, aku benci kalau dibohongi, lepas. Zixi, setiap kali kamu menolak aku kayak gini sejauh ribuan mil, nggak kasih aku kesempatan. Lepas, Tahan, lepas, tahan. lepas. Cinta bertepuk sebelah tangan ini akan kurai. Kalau nggak bisa diraih, aku pakai paksa. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Maaf, aku salah. Aku tidak bisa menahannya. Kalau kamu benar-benar ingin pergi, ya sudah, pergilah.
Aku pergi sekarang. Lagi pula, aku selalu sendirian. Aku sudah terbiasa. Pergi dan tinggalkan aku sendiri. Tuan Chung terlihat sangat menyedihkan. Hati ini terlalu kejam. Pergi saja. Cici. Bagaimana caranya? Agar kau jatuh cinta padaku. Ada yang mau kamu sampaikan? Nona Shen, Tuan Zhou sangat menyukaimu. Tidak bisakah kamu memberinya kesempatan? Aku sudah di sisi Tuan Zhou selama 10 tahun. Aku belum pernah melihatnya berhubungan dengan perempuan manapun. Kamu yang pertama. Dan satu-satunya. Aku cukup yakin, kecuali kamu, Tuan Zhou tidak akan pernah punya perasaan pada perempuan lain lagi. Kalau kamu selalu tidak puas dengan Zhou, benar? Dia akan langsung mengubahnya untukmu. Dia baik-baik saja ya. Dia tidak buruk. Yang buruk adalah aku. Saat Tuan Zhou bertemu denganmu di bandara, dia jadi gila. Kamu bisa lihat saat kamu melewatinya, betapa sedihnya dia. Pak Zhou orangnya sangat tenang dan pendiam. Tapi di hadapanmu, dia begitu hidup. Nona Shen Yu adalah cahayanya. Jika cahayanya hilang, dia akan kembali ke masa lalu, kehidupan yang gelap itu. Dia benar-benar menderita. Nona Shen, mobil ini masih mau dikendarai? Kamu sudah antar Nona Shen pulang dengan selamat? Apa dia ragu-ragu saat turun dari mobil? Lupakan saja. Jangan bilang padaku. Aku takut aku tahu dia terlalu kejam untukku. Aku tidak punya keberanian untuk melanjutkan.
Jadi, apa kamu akan terus menggangguku dan tidak melepaskanku? Aku akan terus mengganggu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu pikir kamu benar-benar punya kesempatan? Aku tidak pernah punya kesempatan. Aku jago dalam segala hal. Termasuk selama rehabilitasi, aku tahu aku bisa bangkit. Satu-satunya hal yang aku tidak yakin adalah aku tidak tahu apakah aku bisa hidup di hatimu. Aku jago dalam segala hal. Termasuk selama rehabilitasi. Aku tahu aku bisa bangkit. Satu-satunya yang tak kuyakini. Entahlah. Bolehkah aku tinggal di hatimu? Iya. Seseorang sebaik diriku, wajar saja kau merasa begitu soal untung rugi. Benar. Seseorang sebaik dirimu. Seberapa keras aku harus berusaha agar kau jatuh cinta padaku. Kamar sebelah kosong. Aku akan berkemas dan bayar sewa. Kau tidak pergi? Aku takut ada yang nanti menangis diam-diam tengah malam setelah aku pergi. Aku tak tega. Aku takut ada yang akan nangis diam-diam tengah malam setelah aku pergi. Aku nggak tega. Pak Jo, aku cuma penyewa kamu. Nggak pantas kamu peluk aku seperti ini. Akulah penyewanya. Kan udah aku bilang, semua yang aku punya akan aku berikan ke kamu. Bukan main-main. Terus kamu nggak takut aku ambil uang kamu, biar kamu keluar dari rumah? Aku nggak takut matahari di hidupku. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Pak Jo, aku merasa setelah bertemu denganmu, setelah bertemu lagi, sepertinya semuanya sudah kau rencanakan. Maksudmu apa? Aku tiba-tiba merasa kita berdua terbalik posisinya. Lihat dirimu, kau bisa bertingkah manja pura-pura menyedihkan juga berakting. Otakku sepertinya tak cukup untuk menghadapimu. Iya, aku memang cerdas. Aku ini otak cinta. Aku hanya jatuh cinta padamu. Aku akan memikirkannya. Tak peduli berapa lama kau menunggu, aku akan selalu menunggu. Pak Jo, apa aku terlihat canggung? Tidak, sangat cantik. 3 kata. Tidak bisa baca tulis itu menakutkan. Jackie tidak mencolok. Yang menyenangkan itu indah. Negara dan kota yang indah. Membuat dunia terkejut. Puisi yang bagus. Nona Shen, hari ini kencan pertama kita. Silakan duduk. Kamu baik-baik saja. Bapak Jo sangat tampan. Agar cocok dengan kecantikan Nona Shen, aku tidak boleh terlalu sembrono. Tentu saja. Sebelum aku berjanji padamu, kamu selalu cium dan peluk aku. Tapi sekarang aku berjanji padamu,
Kamu malah jadi pria terhormat. Tentu saja kita harus bertengkar dan berebut sebelum jadian. Saat sudah jadian, harus memberikan kesan yang baik. Ambil sepasang sandal. Tidak usah. Aku tidak pakai sandal, aku pakai ini. Ini cantik. Oke, duduklah. Hei, kamu tahu tidak, kenapa dulu aku tidak mau berjanji padamu? Kenapa? Waktu kecil aku baca dongeng Cinderella. Semua teman sekelas ingin jadi Cinderella. Memakai sepatu kaca yang diberikan pangeran. Tapi aku berbeda. Aku ingin jadi Ragi Peri. Kalau bisa membuat orang lain jadi cantik, pasti kamu sendiri juga luar biasa. Kalau begitu, kamu nanti jadi Ragi Peri. Aku adalah tongkat peri di tanganmu. Tak terpisahkan. Terlalu berlebihan tidak sih kalau harus selalu bersama? Dalam sehari kan ada 24 jam. Kamu kerja 10 jam, tidur 8 jam, tinggal 6 jam lagi. Dan 6 jam itu pun bukan sepenuhnya milikku. Bahkan kalau harus selalu bersama, kurasa waktunya tidak cukup. Bisa, jangan selalu berpura-pura jadi korban. Yang jelas-jelas menipuku kan si serigala berbulu domba itu. Nona Shen, aku tidak bersalah. Ini perkataanku yang tulus. Mungkin aku seharusnya tidak membiarkan masa lalu menghalangiku lagi. Tuan Zhou, aku berjanji akan menjadikanmu pacarku. Apa? Aku bilang, aku berjanji akan menjadikanmu pacarku. Boleh saja? Kebetulan proses pernikahan juga hampir selesai. Sekarang juga aku ajak kamu ambil sertifikatnya. Aku bilang jadi pacarmu dulu. Nggak bisa pacaran dulu? Kalau kamu toh akhirnya akan jadi istriku, aku tidak mau menunda sedetik pun untuk menjalankan hak dan kewajibanku. Nyonya Zhou. Selamat datang di dunia Tuan Zhou. Tuan Zhou, tolong bimbing aku untuk sisa hidupmu. Kamu lagi ngapain di sini? Aku tiba-tiba pengen mainin ini. Pernah main? Namanya stick peri. Waktu kecil ini dijual di semua jalan dan gang. 10 sen satu buah. 10 sen. Lupakan, aku nggak bisa main sama tukang bully kayak kamu. Aku ajarin kamu. Cantik banget. Cantik ya? Aku mau coba itu. Kasih satu. Cerita kita dimulai di bandara.
Kuk. Sian Jiki. Lagi main apa sih? Belum dengar meme itu? Katanya presiden direktur yang galak itu melepas celana kapasnya, celana training, legging, WKWKWK. Kamu tahu salahnya di mana? Aku tahu, aku tahu salah. Terus, kamu cinta aku atau enggak? Aku sangat mencintaimu. Kiki. Aku juga mencintaimu. Aku sangat mencintaimu.